warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saat ini kami berada di Balai Penelitian Sungai Putih Karet di sini. Jadi kita sudah dengan humas yaitu Bapak Tafakur. Perkenalkan, saya Agung Pranoto, NPM 188220194, dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri, NPM 188222120. Perkenalkan, nama saya Alvina Lenda, NPM 188820101. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, NPM 1882200102. Nama saya Sudirman Sumorang, NPM 188220171. Perkenalkan, nama saya Chandra Fitria, NPM 188220137. Baik. Sebelumnya selamat siang, Pak. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama nih mengenai humas juga. Jadi sebenarnya humas itu apa sih, Pak? Humas. Saya menjawab pertanyaan adik semua. Ini dari Universitas Sembilan area, Pak. tidak area UMA, tadi belum jelasin ya. Jadi namanya kan bidang kehumasan, ya kan. Namanya bidang kehumasan itu namanya humas, tugas yang intern dan ekstern. Jadi saya lihat sini ada terlalu digabung ya tugasnya. Saya baca aja ya. Jadi untuk tugas pokok humas intern itu yang pertama ya, menerima dan melayani tamu-tamu perusahaan. Tamu-tamu perusahaan itu bisa dari mahasiswa atau tamu dari lingkup pendidikan Sungai Putih. Ini dari pusat pendidikan karet dari Bogor, itu mungkin bisa di koordinasi sama humas. Kemudian menerima tamu perusahaan, kemudian ada juga yang tugas pokok internnya di sini menerima atau menyampaikan surat ke masyarakat atau instansi terkait untuk dapat ditindaklanjuti ke pimpinan perusahaan, kan? Kemudian ada beberapa tugas pokok yang intern, kemudian menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, misalnya kebijakan teknis, pedoman atau petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. Kemudian mewakili perusahaan untuk memberikan keterangan secukupnya kepada pihak eksternal yang memerlukan atau berwenang memperoleh informasi tentang aktivitas perusahaan. Kemudian kalau untuk tugas pokok eksternal ya, melayani atau menjembatani setiap masalah sosial seperti ada mogok kerja atau demo, pemotoran jalan, masalah tanah, lahan, masalah tanah tumbuh, air bersih, kebakaran, banyak tugasnya. Tapi alhamdulillah untuk tugas-tugas kayak gitu di tempat kita sampai sekarang ini belum ada kayak demo gitu kan, atau kebakaran hutan, dan sampai ya masalah tanah, sengketa gitu kan, atau pengambilan secara paksa oleh masyarakat, alhamdulillah belum ada. Lebih seperti itu. Kemudian tugas pokok eksternal yang lainnya melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan tokoh masyarakat, adat, ormas atau LSM yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi itu tugas-tugas pokoknya. Tak jelas. Nah, ini tugas sebelumnya Pak Agus Salim. Humas di sini kemarin baru diterbitkan 12 Agustus Mas. 12 Agustus 2021. Jelas sama itu gak ada sih yang tugas-tugas yang terlalu apa ya gitu. Baik nggak ada. Mungkin itu kurang lebih. Sebelumnya ada ini, kemarin ada izin atau nggak ada? Cepat. Kemudian nih Pak, selanjutnya kan
di humas di lain-lain itu yang saya lihat kan mereka ada buat website atau untuk menerbitkan misalnya versi rilis itu perusahaan itu di balai penelitian dan ada juga nggak buat websitenya yang bisa dilihat oleh masyarakat tentang apa yang udah buat untuk dibuat oleh balai penelitian ini. Kalau balik, saya masih ada itu balik SP. Belum pernah lihat? Udah. Mungkin nggak tahu perkembangannya kan. Kalau untuk website humas nggak ada. Nggak ada. Khusus untuk humasnya ada. Berarti untuk selalu ngeluarin itu setiap tahun. Kalian ada pendidikan agribisnis kan? Ada apa aja. Website sendiri untuk humas nggak ada. Jadi kalau menurut pengalaman Bapak nih jadi humas ini yang pengalaman atau tugas yang paling berat tuh apa sih Pak? Ini cut dulu. Masuk dulu. Mungkin ada apa namanya? Orang yang usaha bisnis lah yang masuk kemari itu agak bisa juga nggak nanganinya kan. Juga produk. Kita agak susah juga untuk koordinasikan dengan karyawan lain. Karena dibutuhkan atau enggak. Jadi terkait dengan usaha balik, bisnis balik sendiri. Itu untuk yang lain saya enggak belum pernah sih yang berat gitu enggak. Produk maksudnya produk gimana? Produk yang kemarin salah satu yang pertama kali yang tangan yang berupa untuk cek jantung. Oh gitu. Produk-produk ini ya Pak ya. Udah ini Nggak berhubungan dengan ini berarti ya Pak? iya, kita kalau pupuk saya pertimbangkan pupuk atau alat-alat pertanian, misalnya usaha sadap yang lebih maju lagi misalnya kan. Nah, itu bisa. Dia lah anak kesehatan ya. Ingin tanya ini kan Ganti lah komennya. Vina Jadi bekas nilai kan. nanti jadi sendiri. Apa? Enggak tugas kelompok ah. Tidak berapa nih? Udah hampir 7 menit. 3 menit lagi lah. Yang tadi kepotong dari tambahkan. Hah? Yang tadi kepotong tadi tambahkan ke 10 menit. Sama yang kepotong lagi 11 menit. Ini udah yang lain ini. Tambahkan lagi lah. 4 menit lagi 3 menit lagi kan. Bidang tertentu kan bisa ada tanggung jawab kepada siapa ya. Ini kewenangan ini, tanggung jawab ini harus dilaporkan kepada kepala unitnya, kepala balit. Dulu kepala balit, sekarang kepala unit. Jadi hal sesuatu ada perintah atau laporan harus sampai kepada kepala balit. Kewenangan tanggung jawab kepada kepala balit. Jadi tadi sempat juga Pak berbincang sama Pak Agus kan. Jadi biasanya itu dia ngadepin masalah LSM. Jadi Pak Agus bilang biasanya dia tuh ngadepin masalah LSM itu. Masalah-masalah biasanya LSM itu ngapain Pak? Aku nggak cerita. Hah? Aku belum sampai Ke situ, cuman biasanya dia ngadepin. Biasanya saya ngadepin cuma ya LSM itu aja kan. Terus tuh LSM itu kan apa sih lembaga swadaya masyarakat ya kan? biasanya. Oh, apa? Iya. Mereka nggak sampai ke dalam sih. Iya. Iya. Di luar di stop. Bisa. Iya. Senang aja. Mungkin Pak Agus di luar sana menghadapinya langsung dia. Langsung ke kebun dia dihadapinya gitu kan. Wartawan. Dia maksudnya wartawan stop di sana. Peluangnya apa? Ya kan berjumpa sama siapa? Udah berjanji apa belum? Itu dia. Sejak saya di sini kayaknya LSM nggak lewat di pos 1. Nggak masuk. Iya. Kalau mereka nggak memberikan apa alasan yang jelas itu, nggak. Walaupun mereka kasih ada pengenal atau apa enggak. Mungkin Pak Gus, saya tahu tuh Pak Gus memang sekali jumpa di LSM di lapangan. Itu tugasnya ke sana. Kemudian di sini saya dipercaya sebagai ini juga ADM SDM juga di sini.
dan hukum. Jadi ya sedia itulah. Tapi alhamdulillah nggak pernah masuk. Wartawan juga. Kita bagus cerita ya. Iya sih. Langsung lah mungkin bisa jadi. Satu Pak Agus orang ini kan orang di desa kan ini. Ikut desa dia lebih apa langsung dia ngadepin orang luar itu. Isi karena dia kepala dusun juga, jadi Kan bilangnya ya, biasanya kalau masalah konflik-konflik masyarakat sih terus dia ya. iya rata-rata di desa. Jadi kalau kantor sendiri enggak. Kalau harga LSM iya, tapi kantor sendiri enggak. Di pos 1 udah stop. Gitu. Apa sih ya? Ya kan tahap bangun jalan, Iya. wartawan masuk, LSM masuk. Nah, itu. Langsung dia. Ya, untuk setahu saya enggak kan LSM masuk itu. Wartawan. Kalau bilang juga ada tugasnya humas itu juga apa namanya? Tadi yang penting apa menjauh undang-undang dari Pak. Mana itu Pak? Iya. Itu kan saya bilang juga tadi, yang pertama saya lihat menghimpun mempelajari peraturan undang-undang kebijakan. Kan undang-undang banyak ya. Ini undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang terkait dengan apa itu undang-undang yang di luar gitu. Kalau saya lihat di sini undang-undang ini, undang-undang tenaga kerja, apa di sini ya terkait undang-undang BPJS tenaga kerja, itu kesehatan, itu aja saya. Masa itu sih, mungkin belajar tentang undang-undang. Ya, Pak, terima kasih nih Pak, udah disambut baik dan kami tahulah mengenai seputaran humas di Balai Penelitian Sungai Putih.